Sampai zaman Nabi Ibrahim syariatnya beda. Riwayat kurban sudah ada mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Ibrahim syariatnya beda. Zaman Nabi Ibrahim syariatnya masih boleh menyembelih putra, ya. Jadi singkat cerita, menurut salah satu versi bahwa Nabi Ibrahim dapat perintah ini melalui mimpi salasa layalin mutawaliyat, 3 malam berturut-turut, yang mana isi dari mimpi tersebut sama. Ya Ibrahim, aufi nadrak wadbah waladak. Wahai Ibrahim, penuhi nadarmu, sembelihlah putramu. Terbangun besoknya mimpi yang sama, ketika malam mimpi yang sama, baru yakin, baru ngajak putranya, wahai putraku, ya karena menurut salah satu ahli tafsir Abdul bin Abbas, ru'yal anbiya'i fil manami wahyun, mimpi seorang nabi di saat tidur merupakan wahyu, ya. Jadi ini bukan hanya sekedar mimpi, ini bukan sekedar bunga-bunga tidur yang tiada arti, tapi ini adalah perintah Allah yang harus ditaati. Maka beliau pun paham, segera bertekad kuat untuk mematuhi perintah Allah, menyembelih putra satu-satunya. Langsung besoknya, wahai putra kesayanganku, ayo kita ke Bukit Mina, ya. Jangan lupa bawa parang sama tali. Sempat ya bertanya, batakun gasan apa Abah, untuk apa Abah bawa parang sama tali? Nabi Ibrahim sempat menjawab, untuk menyembelih kambing. Wah, di sini ada Iblis tadi, Iblis, ya. Bagi tadi kalau bagi Nabi Ismail ya kai iblis, ya, ini ya. Seneng, wah ini Ibrahim, ya, Raja Waluh ini, ya, anaknya diwaluhi. Padahal yang mau disembelih ini kan anaknya Surang, anak satu-satunya Anda sembelih. Ini kepegang ucapannya, dia mau nyembelih kambing. Nanti kalau anaknya sembelih, aku hapaki di Bukit Mina. Jadi ketika dalam perjalanan diikuti terus. Alhasil ketika sampai di situ, ya, ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shafat. Ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Nabi Ismail sudah menginjak umur dewasa, bisa diajak bekerja, di saat itulah datang perintah Allah untuk menyembelihnya, ya. Ketika sudah sampai di Mina, wahai putra kesayanganku, aku dapat perintah dari Allah melalui mimpi supaya menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Nah, ini juga ya bijaksana, mirip dengan Nabi Adam tadi. Nah, langsung ini perintah Allah, gak ada usah banyak pepandir, ya. Ikan Anda sembelih, ya, jangan banyak, ya, jangan pamuntungan kayak itu ajar-ajar ikan itu. Jangan gitu, ya. Jadi yang penting luar biasa, bijaksana. Aku diperintahkan, bagaimana pendapatmu? Masih minta pendapat. Justru dari sini luar biasa ketahuan bahwa didikannya selama ini dalam ketauhidan berhasil. Jadi Nabi Ismail menjadi, di samping menjadi anak yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, juga patuh ke dua orang tua. Luar biasa. Ya abati if'al, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayah kesayanganku. Ingat yang menarik, pakai ya abati, wahai ayah kesayanganku. Kalau ya abi, wahai ayahku, itu aja, ya. Lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan menemuiku dari golongan orang-orang yang sabar. Masya Allah, ya. Ini lagi menarik ketika mau disembelih, antara
diikat. Ya, versi pertama, Nabi Ibrahim yang mengikat Nabi Ismail. Supaya apa? Barangkali dalam prosesi penyembelihan dia nanti banyak gerak, sebagaimana umumnya kambing-kambing yang hewan-hewan yang disembelih, kambing, sapi, pasti gerakannya gerakan sakaratul maut, ya. Nanti tidak tega, makanya diikat. Versi pertama. Versi yang kedua, kebalikannya. Justru ketika Nabi Ibrahim, yang pertama tadi maksudnya Nabi Ismail yang minta diikat. Oh ya, aku ikatlah aku ketika engkau menyembelihku nanti, supaya engkau tetap tega, ya. Karena jiwa seorang ayah kada kurun melihat anak disembelih, ya, tidak tega, ya. Makanya supaya tega diikat. Ini versi pertama. Versi kedua, kebalikannya. Nabi Ibrahim yang mengikatnya, tapi Nabi Ismail yang menolak. Wahai ayah kesayanganku, ya, mohon maaf, kada usah diikat, tidak perlu diikat. Kenapa wahai anakku? Nanti kalau engkau bergerak gerakan sakaratul maut, aku tidak tega. Bukan itu masalahnya, wahai ayah kesayanganku. Masalahnya engkau mematuhi perintah Allah menyembelihku ini. Sekitar ini hewan-hewan menyaksikan, ya. Kemudian yang menyaksikan juga dari kalangan malaikat di langit. Di langit malaikat menyaksikan semua, ya. Bahkan itu kayak iblis di ujung itu ngintip juga. Nah, ini ya. Jadi semua makhluk menyaksikan. Nah, iblis tadi kan ngintip tadi, ya. Ini ya. Kalau memang disembelih anaknya, tadi pepandir Anda nyembelih kambing. Nah, aku hafal kayaknya. Oh, Raja Waluh, ya, anaknya diwaluhi. Nah, ini ya. Nah, jadi ditunggu-tunggu sama iblis. Jadi ketika memang benar, kalau gitu tidak perlu diikat, tidak usah, ya. Nanti kalau diikat akan tersebar gosip. Apa gosipnya? Nabi Ibrahim mematuhi perintah Allah dalam keadaan terpaksa. Buktinya, ini anaknya diikat. Nah, ini ya, termasuk Nabi Ismail, dia mematuhi perintah Allah dalam keadaan terpaksa. Makanya diikat. Karena kalau dia nggak diikat, bisa saja melihat parang yang tajam langsung buka. Ya. Tapi karena diikat, karena gawat buka, tidak bisa lari. Makanya mematuhi perintah Allah dalam keadaan terpaksa. Ya. Makanya tidak usah diikat, dilepaskan. Nah, ya. Dalam sejarah, tidak hanya mau menyembelih, tapi pisau atau parang ini memang nyata-nyata disembelihkan, ditekankan. Sudah diasah tajam, disembelihkan, tapi tidak landap. Nah, tiba-tiba tumpul, sudah ditekan, kena landap. Akhirnya Nabi Ibrahim kada kurun, parangnya dilempar, ditimbai. Parangnya ini kawak bepandir, bisa berbicara. Wallahu antaqa kulla syai'. Allah lah zat yang mampu membuat segala sesuatu bisa berbicara. Ana mutahayyir bainal amrayn. Wahai kekasih Allah, aku sedang andilau antara dilema dan galau, di antara dua perkara. Kalau beritahu, apa yang membuatmu galau, bingung? Amarana jalil bil man'i wa amarana khalil bil dhabhi. Nah, ini ya. Amarani al-jalil, Allah memerintahkanku, Allah yang maha agung al-jalil memerintahkanku supaya aku tumpul. Jadi sekalipun engkau mengasahku sampai setajam mungkin, aku tetap tumpul. Kenapa? Karena Allah al-jalil melarangku. Di sisi lain, amarani al-khalil, engkau Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah, memerintahkanku supaya tajam. Mudah-mudahan pian paham. Maksudnya apa? Pian nyuruh, Allah nyuruh. Kira-kira mana yang lebih ulun patuhi? Ya. Oh iya, jelas perintah Allah.